Halo Sobat Kilaf, balik lagi di channel Siapa Tahu Kilaf. Dan untuk episode baru ini, itu episode Archivist. Jadi gue bikin playlist baru di channel Siapa Tahu Kilaf ini, yang mana namanya adalah Archivist atau pengarsipan. Dan tentunya di channel di playlist Archivist ini, gue ngebahas tentang sesuatu yang mungkin janggal atau seseorang, pokoknya hal-hal yang masih berupa misteri atau teka-teki. Dan untuk episode pertama, untuk memuaskan rasa pengen tahu uh, penonton gue di channel gue ini, tentunya di video yang ini. Nah, yang ini. Jadi sebenarnya sih ini karena gue iseng aja pakai ini, bawa-bawa nama si Cika Bandung ini. Dan pas gue pasang fotonya Cika Bandung sebagai thumbnail, dan juga ini yang sebenarnya emang notabene gue bahas sebuah alat zaman dulu, yaitu kamera jadul atau kita bilang camdik, kamera digital buat ngerekam-rekam. Itu di era 2008, 2004, 2006 gitu kan, rame banget tuh kamera digital yang bisa ngerekam juga. Dan ya gue ngebahas Konten di mana ini gitu, ngebahas kamera digitalnya, bukan ngebahas si Cikanya ini, orang ini yang kita bahas, yang sekarang kita bahas yang ini nih, Cika Bandung. Kita bakal bahas dia gitu. Dan ya banyak sih yang nanyain dan pengen tahu siapa dia. Ya jujur aja, kalau kalian mungkin belum tahu siapa itu Cika Bandung. Jadi Cika Bandung sendiri adalah seorang uh, remaja putri yang dulu sempat viral atau sempat terkenal lah. Tapi menurut gue gini, kalau viral di zaman sekarang kan bener-bener viral sampai ke TV, sampai di dunia nyata pun orang ngebicarain gitu. Di internet pun rame banget, di sosmed juga rame banget. Tapi kalau zaman dulu, itu viralnya cuma ke orang-orang tertentu yang interest sama hal itu. Contohnya Cika Bandung ini gitu. Karena Cika Bandung ini sempat sangat viral karena video sure atau video uh, kikuk video ya begituan lah sama kliennya, yang mana banyak yang bilang si Cika itu lakukan hal seperti itu, bikin video itu sewaktu Cika umur SMP kelas 3, yaitu sekitar 15 tahunan ya 15 tahunan lah itu isunya. Tapi banyak yang bilang, ada yang bilang juga si Cika ngelakuin hal itu waktu dia udah kuliah. Jadi mana yang benar kita nggak tahu, karena memang si Cika Bandung sampai sekarang pun masih sebuah misteri. Kita nggak tahu siapa nama aslinya, kita nggak tahu berapa umurnya dan apa kabarnya sekarang. So, jadi gue akan lakukan dua pencarian Cika Bandung di dua search engine yang berbeda. Yang pertama DuckDuckGo, yang mana ini salah satu search engine yang biasa dipakai di deep web, atau kalian pakai Tor browser, biasanya DuckDuckGo adalah salah satu search engine yang paling bisa sangat detail, bahkan keywordnya pun tidak ada yang diblok, tidak seperti Google. Jadi kalau di Google kalian ketikan keyword yang bersifat pornografi, terus kekerasan, apa itu, dia akan memilih-milih gitu, akan memberikan informasi yang safe buat kita para user. So, tapi kalau DuckDuckGo itu benar-benar bocor sih. Contohnya nih, kita buka Cika Bandung. Nah, itu langsung ketemu semua. Kayak ini nih, langsung ke website yang mana dia punya foto-fotonya nih. Ya jangan lama-lama jadiin bacol lagi. Tuh, banyak banget gitu. Dan sampai, ya itu tadi yang gue bilang, kalau kita sampai more result itu banyak banget. Tuh. Sampai websitenya pun ada gitu, yang punya mungkin video dan fotonya ada, dan gue nggak bakal buka, nanti jadi berabe di YouTube gue, jadi ada yang kotor. Dan kalau kita buka di Google, ya image-nya pun ada, cuma sedikit gitu, dan
Ah, mostly hampir mirip-mirip aja, dan mostly juga kebanyakan yang memang kebetulan namanya sama-sama Cika. Jadi kayak di Google tuh bener-bener bikin nge-save atau ngamanin hasil pencarian, karena Cika Bandung ini terkenalnya karena hal-hal pornografi di waktu tahun 2006 sampai 2008 sampai 2010 mungkin masih terkenal juga. Nah, jadi kalau Google model pencariannya adalah dari nama dulu Cika, dan ada banyak. Jadi setiap orang yang namanya ada di database Google atau di internet, di mulai dari sosmed, dari blog, dari berita-berita, portal berita yang namanya Cika akan muncul gitu. Jadi nggak spesifik eh, Cika Bandung doang, walaupun kita udah ketik ini nih. Nah, jadi ini hanya jadi keyword yang Bandung ini memperjelas gitu, memperjelas aja. Dan memang ditunjukin yang sekiranya safe untuk dilihat oleh para user. Beda dengan di DuckDuckGo. Nah, kalau di DuckDuckGo ini itu benar-benar semuanya, dari website yang nyediain, yang masih nyimpen video dia, foto dia, itu ada semua. Tentunya video-video yang begitulah ya, oke. Okay. Ya you know lah. Dan ini itu. Dan uh, Cika Bandung itu dulu terkenal karena pernah bikin video kikuk-kikuk sama kliennya, dan sekitar ada 3, 4, 5 video kalau gua nggak salah sih. Yang itu yang tersebar di internet. Yang mana masih dengan format 3GP. Paling besar dulu tuh formatnya .avi itu. Dan kebanyakan anak zaman dulu yang kelahiran tahun 90-an, yang SMA-nya, yang remajanya di tahun 2007 2008, itu biasanya mereka udah tahu dan suka berbagi file videonya melalui Bluetooth, yaitu zaman-zaman Nokia, Sony Ericsson, Motorola gitu-gitu, yang masih Symbian, Java. Jadi masih transfer video itu, video gambar itu masih pakai Bluetooth sama inframerah. Itu zaman dulu. Yang pemutarnya masih QuickTime Player. Kalau kalian anak-anak tua tau lah. Nah, yaitu. Dan ada juga yang dapat dari internet, yang biasa anak-anak bocah-bocah warnet tuh, yang misalnya di tengah malam kalah mulu main gamenya, biasanya langsung buka video begituan. Karena kalau dibilang kenapa gue bisa tahu, ya teman-teman gue dulu ada yang begitu. Teman-teman gue yang di warnet pun ada yang begitu, gitu loh. Jadi gue nggak aneh. Nah, kita balik lagi tentang si Cika Bandung ini. Dan kenapa gue masih mengatakan dia masih sebuah misteri, karena sampai sekarang kita nggak pernah nemu sosok aslinya dalam bentuk video yang sekarang lah ya, yang sekarang gitu. Di sekarang ini kita nggak pernah nemu sosok aslinya. Videonya dia mungkin sedang ngevlog, sedang diwawancara, gitu kita nggak pernah ketemu gitu. Hampir nggak pernah ada sama sekali. Dan sewaktu gue cari-cari lagi di ini, di dua search engine ini, gue pernah nemu sih percakapan dia hasil interview sama seseorang, tapi gue bisa jamin kalau itu fake atau bohong, karena pas gue baca ya ceritanya kayak bener-bener cuma cerita kayak bikinan aja gitu. Dan gue nggak percaya sih, walaupun itu salah satu evidence atau bukti yang benar-benar mendukung kalau Cika itu masih baik-baik saja sampai sekarang. Nah, kita pun juga nggak tahu Cika kerjanya apa sekarang, dia tinggal di mana, kita pun nggak tahu gitu. Karena orang-orang yang viral di medio 2008 2009 itu, contohnya Sinta Jojo lah. 2008 2008 dia terkenal banget kan di YouTube karena cover lip sync. Terakhir muncul di TV saat acara sahur kalau nggak salah, ingat itu. Habis itu udah selesai, udah nggak viral, dia dibuang atau nggak, dia udah emang nggak tertarik lagi. Salah satu dari mereka ada yang kuliah, ada yang ikut suaminya ke luar negeri. Sudah, kita tahu, selesai. Tapi tidak dengan Cika Bandung, kita nggak tahu. Gitu. Sama sekali kita nggak tahu. Dia siapa, nama aslinya siapa pun kita masih ragu. Apakah benar namanya Cika? Ya kan? Kadang untuk anak zaman dulu itu, kalau namanya Rosa, kita panggilnya Ocha.
namanya Raisa kita panggil Ica. Nah, jadi kayak eh, namanya Sisca, ada C kita ganti Siska gitu, kayak ya begitulah. Jadi kayak namanya Cika mungkin dia ada nama lain gitu, sebenarnya nama aslinya siapa kita pun nggak tahu. Banyak yang nggak tahu gitu. Yang kita tahu ya karena Cika Bandung, karena dia melakukan video itu ada di Bandung, sewaktu dia di Bandung. Karena juga itu masih belum jelas juga apakah benar di Bandung, ya kan, karena kita nggak tahu gitu itu apakah, karena Bandung itu dulu image-nya masih terkenal karena terkenal sebagai yang hal-hal yang begitu gara-gara film Bandung Lautan Asmara yang beredar di tahun 80 70-an gitu. Itu film bioskop kalau gua nggak salah ingat. Dan video itu bukan video, film itu ya tentang hal romansa yang ada kikuk-kikuknya. Itu film lokal. Dan untuk tahun 70 80 film-film seperti itu tuh legal, dibolehkan juga gitu. Ya nggak jauh beda kalau kalian kan Warkop DKI tahun 80 70 itu. Itu kan masih yang hal beres bercanda terus ke pantai bikinian pun banyak boleh kan di TV. Dan Om Indro sendiri pun ngomong di Vindes, di videonya Vindes, ya memang katanya hal itu wajar gitu dan terbiasa. Sudah diwajarkan lah, sudah pasti gitu. Dan ya berarti untuk dari pemerintah sendiri pun tidak melarang gitu. Beda zaman sekarang yang melarang hal-hal seperti itu yang berbau pornografi gitu. Ya lebih kayak harus lebih menutup lah gitu intinya. Nah, untuk yang Cika Bandung itu sebenarnya masih simpang siur juga. Dia bener orang Bandung atau tidak gitu. Mungkin yang orang Bandung, yang anak-anak lama tahu mungkin. Kalian bisa cerita di kolom komentar. Nanti biar gua bahas lagi, biar gua pastikan lagi. Dan kesannya kan kayak gini kan uh, jadi kayak jelek banget kan gitu, kayak Cika Bandung. Jadi kayak kesannya Bandung masih kota yang padahal kan enggak. Gue yakin Bandung sekarang menjadi tempat yang bagus, yang uh, safe dan anti pornografi tentunya. Nah, untuk Cika Bandung sendiri pun untuk di tahun ini sampai tahun 2021 ini masih tidak ketemu gitu. Uh, Kabar-kabarnya kayak sosmednya apa, terus video-video yang hariannya pun kayak vlognya tuh ada atau enggak kita nggak tahu. Contohnya nih, gue buka di Twitter ya, kita buka Cika Bandung, ya begini-begini aja gitu, ya begini-begini aja udah. Untuk aslinya sendiri pun nggak ada kata-kata people, ya kan, isinya bohong semua gitu, cuma buatan orang yang ujungnya untuk nyari duit doang sebenarnya gitu loh. Dan gimana ya, kalau dibilang misteri, sangat misteri sih menurut gua, karena menurut gua hebat banget Cika Bandung bisa nutupin jejaknya sampai sebersih ini gitu. Dan dia bisa nutupin jejaknya di dunia nyata walaupun dunia maya. Walaupun di dunia maya ada sedikit-sedikit sisa kotoran, tapi orang tidak notice gitu. Itu yang hebat. Itu yang gue salutin dari seorang Cika Bandung gitu. Dan dunia nyata pun kita nggak pernah ketemu, nggak ada bukti yang nyata orang wawancara langsung dia, atau at least di blog, atau seorang blogger atau seorang wartawan lepas ngobrol sama dia, interview terus foto langsung berdua gitu, foto berdua. Itu hampir nggak, bukan hampir, emang malah nggak ada sama sekali gitu. Satu pun nggak ada kalau kalian cari. Itu hebat banget sih menurut gue. Dan sampai sekarang jejaknya gue bilang bersih banget. Walaupun sekarang ya ada lah ya kayak akun-akun yang bisa ngapusin akun Instagram segala lain. Tapi ya balik lagi, yang namanya di internet kalau sudah masuk di dunia digital itu bekasnya tetap masih ada. Walaupun ada orang yang klaim bisa menghapus total, itu hampir nggak mungkin sih, karena yang namanya jejak digital, apalagi Google yang kita sering pakai,
Itu nggak usah susah kayak CIA segala macem untuk kayak film-film hacker gitu nyari data, terus data paling dalam itu nggak usah. Hanya dengan Google tulis nama aja semua data lu kelihatan semua gitu. Lu kuliah di mana dulunya, lu ikut ujian tes sekolah dan kampus di mana tuh kelihatan semua. Dan jika ini gue cari dia dulu ngampus di mana atau pernah daftar kampus di mana, itu nggak ada. Jadi bisa disimpulkan, oh mungkin dia tidak kuliah gitu, atau oh mungkin namanya bukan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya mencari bukti otentik kayak tanggal lahirnya atau biodatanya secara tanggal lahir atau apa, yang lebih meyakinkan ya tentu aja kalau kita dapat berkas kertasnya atau hard filenya seperti apa ya, kata-katanya tuh yang cocok, oh ya, kayak akte kelahiran atau ijazah. Nah itu yang paling minim-minim ya eh, formulir pendaftaran dia masuk kampus atau masuk sekolah. Itu udah paling minim banget sih kalau mau nyari gitu. Di internet kan biasanya di upload kan. Kalau misalnya zaman 2010 kan pendaftaran kampus kan udah mulai online juga kan, nggak ada yang datang ke kampusnya terus ngisi formulir terus dapat telepon, udah nggak. Zaman dulu tuh, zaman 2010 2009 tuh udah mulai yang namanya daftar secara online, nanti dapat eh, pemberitahuan via SMS atau email, nanti kita datang ke lokasi ujian dan kita nyetak yang namanya kartu ujiannya itu langsung dari email itu. Jadi nggak usah datang bolak-balik ke kampus untuk ngambil kartu ujian untuk ikut tes kampus itu. Dan jika itu nggak ada, gue cari udah nggak, gue pernah cari beberapa hari kemarin sebagai bahan, gue cari ya nggak ada gitu. Karena kalau gue cari sekarang sambil jelasin kayak nggak seru aja gitu. Jadi gue lebih ke storytelling tentang dia. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampein tentang Cika Bandung. Cuma itu aja yang bisa gue ceritain, karena informasi tentang dia masih sangat rancu dan sangat misteri dan masih sangat gantung. Jadi gue nggak bisa bahas lebih dalam karena gue takutkan jadi sotoy malah jadi fitnah kan. Jadi ya kalau memang ada pihak yang tersinggung pas gue bahas gini, gue minta maaf. Kalian bisa ajukan ketersinggungan itu di sosmed gue di @gerisaurus di Instagram, atau mungkin kalian yang uh, pernah kenal sama dia, sebisa mungkin jangan komen di bawah, udah simpan untuk kalian sendiri dan jadikan itu suatu yang tetap misteri, karena gue nggak mau, mungkin siapa tahu sekarang Cika itu udah berubah jadi orang yang baik. Dan kalau gue bahas ini tahu-tahu kalian ngeblow up kan, jadi kayak ngerusak namanya gitu. So gue bahas ini karena gue salut hebatnya Cika dalam menutupi jejak. Gitu aja sih yang masih menjadi misteri, yang sorry, masih yang bisa menjadi seorang legenda internet di Indonesia. So terima kasih udah dengerin. Jangan lupa subscribe channel gua Siapa Tahu Kilaf, yang mana isinya tentu aja ngebahas barang-barang bekas, dan juga ada playlist baru yaitu Kilaf Gaming, yang mana gua ngebahas game-game lama atau game-game baru yang bisa dimainkan di komputer atau PC kalian yang kentang. Jadi gua akan nyari game-game lama yang seru untuk dimainkan di PC kalian, yaitu di Kilaf Gaming ini gitu. Dan untuk yang kekilafan di playlist kekilafan ini, oke, itu adalah tempat dimana gue nge-review barang-barang bekas yang gue dapat, yaitu ke barang-barang bekas, nggak bekas juga sih, barang-barang bekas juga baru yang gue dapat secara dengan harga murah dan berkualitas bagus. So terima kasih yang udah nonton. Buat kalian yang mungkin uh, pengen gue untuk ngebahas hal-hal lain selain Cika Bandung di playlist archivis ini, kalian bisa langsung drop di kolom komentar. Dan thank you untuk semua perhatian dan juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Siapa Tahu Kilaf. Ciao.